Dan untuk mengetahui adanya kepadatan lalu lintas di jalur mudik, kita bergabung dengan Tezar Aditya di jalur Pantura Cirebon dan Tika Bermau dari pintu tol Cikarang Utama, Jawa Barat. Kita awali dengan Tezar. Ya, Tezar, apakah kondisi saat ini sudah terjadi puncak arus mudik di jalur Pantura di Cirebon? Cakri, diprediksi memang 75% dari para pemudik yang menggunakan sepeda motor dan melewati jalur Pantura ini akan keluar semua hari ini sehingga menyebabkan kepadatan di arus lalu lintas arteri Pantura. Salah satunya adalah di titik tempat saya berada ini di Cirebon. Terlihat memang di belakang saya ini kendaraan didominasi oleh kendaraan roda 2 yang akan melakukan perjalanan mudik ke kampung halaman mereka baik di Jawa Barat, kemudian juga Jawa Tengah maupun di Jawa Timur. Dan memang dapat kami sampaikan juga memang hingga dari tadi siang hingga saat ini para kendaraan roda 2 dan juga para pemudik yang melakukan perjalanan di jalur Pantura ini hanya dapat melajukan kendaraan mereka dengan kecepatan yang sangat rendah. Ini kami prediksi ini bisa mencapai hanya 5 hingga maksimal 15 km per jam dan dapat dibayangkan bahwa kondisi ini mengular tidak hanya di Cirebon ini, Cakri, tapi ini sudah mengular dari kawasan Indramayu menyambung ke kota-kota di Jawa Tengah. Dan memang kami juga melihat bahwa kendaraan roda 2 yang ada di sini juga selain membawa penumpang di belakang mereka, mereka juga membawa barang bawaan yang terlihat cukup banyak. Bahkan di antara mereka ini mengendarai kendaraan roda motor lebih dari 2 orang, bahkan membawa anak mereka hingga 2 orang, berarti ada 4 orang di atas kendaraan roda 2. Dan ini memang sangat berpotensi membahayakan para pengguna kendaraan roda 2, termasuk juga para pengguna kendaraan lain seperti misalnya kendaraan roda 4 atau mobil yang juga memilih jalur arteri Pantura ini untuk melakukan mudik mereka. Dan Cakri, memang jika kita melihat, Kemenhub juga memperkirakan bahwa pemudik yang akan melakukan mudik menggunakan kendaraan roda 2 ini naik 50% dibandingkan pada tahun 2015. Jika pada tahun 2015 ada sekitar 3,7 juta pemudik menggunakan sepeda motor, tahun ini diperkirakan ada sekitar 5,6 juta pemudik yang menggunakan sepeda motor. Dan khusus untuk jalur Pantura ini ada kenaikan, ada prediksi kenaikan 5% jika dibandingkan tahun lalu. Ada sekitar 2.050.000 pemudik yang akan melakukan perjalanan dengan menggunakan sepeda motor. Dan diperkirakan pada arus mudik tahun 2016 ini ada perpindahan dari kota-kota di kawasan Jabodetabek ke kota-kota lain di Jawa Barat, Jawa Tengah, dan juga Jawa Timur sekitar 10 juta penduduk. Demikian Cakri Miller. Iya, Tezar, kalau dari kita lihat tadi pantauan drone, ini kemacetan memang sudah terjadi di jalur Pantura mengarah ke arah Cirebon. Lalu titik-titik rawan kemacetan mana saja yang harus dihindari atau diwaspadai oleh para pemudik untuk tahun ini? Cakri, tentunya ada beberapa titik yang harus diperhatikan karena ini merupakan titik pertemuan atau persimpangan dari beberapa jalur. Yang pertama adalah khusus di Cirebon ini, yang pertama adalah persimpangan Kedaung. Ini merupakan persimpangan pertemuan jalur dari kota Cirebon maupun dari arah kota-kota ke arah Pantura. Kemudian juga simpang 3 Berlian, ini pertemuan dari kota Cirebon dan juga kota-kota di Jawa Tengah. Selain itu juga selain persimpangan, Cakri, yang perlu diperhatikan adalah adanya pasar-pasar yang tumpah ke jalanan yang ada di Cirebon ini. Diantaranya adalah potensi kemacetan di Pasar Tegal Gebuk, kemudian Pasar Weru, dan juga Pasar Pleret. Memang di pasar-pasar ini biasanya para pedagang hingga tumpah ke jalanan dan ini menyebabkan kemacetan, dan pihak kepolisian juga berusaha untuk terus menertibkan pedagang-pedagang yang tumpah ke jalanan dan juga menyebabkan kemacetan untuk kemudian dapat mengurangi sedikit potensi kemacetan yang ada di Cirebon ini. Dan selain itu, Cakri, yang perlu diperhatikan juga ini kami dapat informasi bahwa tol Pejagan Brebes Timur dalam keadaan macet, sehingga ini juga pihak kepolisian dan juga pihak pengelola tol ini akan membuang kendaraan roda 4 yang berada di tol Palikanci untuk dibuang ke tol Kanci, dan juga ini berpotensi akan menambah kemacetan di Pantura. Selain itu juga jika nantinya ada kemacetan di Cipali, ini juga
Di tol Palimanan, mobil akan dikeluarkan via tol Sumberjaya Majalengka, dan tentunya ini juga akan menambah volume kendaraan yang melewati kawasan Pantura khususnya di Cirebon ini. Dan bagi Anda pemirsa yang akan melakukan perjalanan mudik, tentunya Anda harus tetap berhati-hati dan menjaga fisik dan juga stamina Anda dalam perjalanan, dan tentunya untuk Anda yang menggunakan roda 2 ini juga perlu diperhatikan dari kesiapan kendaraan Anda dan juga kesiapan barang bawaan dan juga alat keselamatan seperti jaket dan helm. Jangan membawa barang terlalu banyak dan juga jangan membawa anggota keluarga Anda terlalu banyak menggunakan sepeda motor, karena ini sangat berpotensi menyebabkan kecelakaan dan juga mengancam keselamatan Anda di jalanan. Cakri Miller. Terima kasih Tezar untuk laporan Anda langsung dari Pantura di wilayah Cirebon. Dan selanjutnya pemirsa, kita menuju ke rekan Tika Bermau di pintu tol Cikarang Utama. Ya, Tika, bagaimana suasana di pintu tol Cikarang Utama hingga sore ini? Ya, Cakri, 4 hari menjelang Lebaran sudah terlihat peningkatan jumlah volume kendaraan di gerbang tol Cikarang Utama, dan dapat Anda lihat di belakang saya ini merupakan situasi kondisi di gerbang tol Cikarang Utama 1, di mana terlihat kendaraan mobil memang sudah cukup ramai dan lancar dan belum terjadi kemacetan yang cukup berarti. Data yang kami dapatkan dari pihak tol Cikarang Utama sejak pagi pukul 6 pagi hingga pukul 3 sore ini waktu Indonesia Barat, jumlah kendaraan dari arah Jakarta yang menuju ke arah Cikampek ini mencapai 41.000 kendaraan. Jumlah ini memang lebih banyak 30% bila dibandingkan dengan hari-hari normal atau hari biasa. Apabila di hari normal ini kendaraan dari pukul 6 pagi waktu Indonesia Barat hingga pukul 3 sore waktu Indonesia Barat ini biasanya rata-rata hanya 29.000 kendaraan, dan pada hari ini memang sudah terjadi peningkatan sebanyak 30% kendaraan, yaitu mencapai 41.000 kendaraan pada sore hari ini yang melintasi gerbang tol Cikarang Utama. Dominan kendaraan yang melewati gerbang tol Cikarang Utama ini merupakan kendaraan yang berplat B atau yang berasal dari arah Jakarta menuju ke Cikampek, Cipali, dan Bandung. Dan tadi kami juga sempat melihat banyak bus-bus besar yang memang melintasi gerbang tol Cikarang Utama ini dan bertujuan menuju ke arah Jawa Barat, Jawa Tengah, dan juga Jawa Timur. Dan memang puncak arus mudik ini telah terjadi sejak tadi sore, malam tadi, dan hingga hari ini juga terjadi. Dan di mana pihak pengelola tol Cikarang Utama atau dari pihak Jasa Marga ini sebelumnya kemarin memprediksikan bahwa jumlah kendaraan yang akan melintasi di gerbang tol Cikarang Utama ini sebanyak 120.000 kendaraan, namun yang terrealisasi akhirnya kemarin ada sebanyak 117.807 kendaraan yang melintasi gerbang tol Cikarang Utama ini berasal dari arah Jakarta. Dan untuk sore hari ini, untuk hari ini pihak pengelola tol Cikarang Utama sendiri memprediksikan kendaraan yang akan melintasi gerbang tol Cikarang Utama akan mencapai jumlah 117.000 kendaraan yang akan melewati dari arah Jakarta menuju ke Cikampek. Cakri. Iya, Tika, meskipun ini sudah diperkirakan sebagai puncak arus mudik, namun memang belum terlihat di Cikarang Utama ini adanya antrian kendaraan. Namun apa antisipasi pihak pengelola jalan tol bila sudah terjadi kemacetan? Ya, sejumlah antisipasi tentu sudah dipersiapkan apabila nanti terjadi kemacetan di gerbang tol Cikarang Utama ini, Cakri, di mana akan dilakukan sistem jemput bola, di mana dalam sistem ini ada penambahan petugas dari pihak pengelola tol Cikarang Utama untuk mengambil atau menjemput kendaraan yang tengah mengantri di gerbang tol Cikarang Utama untuk nantinya memberikan tiket dan juga melakukan transaksi membayar masuk tol ini di tempat atau di mobil dalam antrian masuk ke dalam gerbang tol Cikarang Utama. Dan di sini kami melihat seluruh gerbang tol Cikarang Utama yang berasal dari arah Jakarta menuju ke Cikampek ini seluruhnya ada 13 gardu tol. Di sini semuanya diaktifkan oleh pihak pengelola pintu tol Cikarang Utama, dan apabila dari seluruh upaya yang telah dilakukan oleh pihak pengelola tol Cikarang Utama ini masih juga nantinya terjadi kemacetan yang panjang atau signifikan, maka dari pihak pengelola tol
sendiri akan melakukan sistem kontraflow, di mana sistem kontraflow ini akan diberlakukan dari kilometer 41 dari arah Cikarang Utama menuju ke arah Cikampek. Dan penting bagi kami, pemirsa, kami menghimbau bagi Anda yang akan melakukan perjalanan mudik, nantinya tentu saja harus mempersiapkan kondisi fisik Anda dengan baik dan juga mempersiapkan kendaraan dengan baik demi kelancaran berkendara. Dan jangan lupa bagi Anda yang akan melintasi pintu tol atau gerbang tol sendiri, pastikan saldo e-tol Anda cukup demi kelancaran dalam melakukan transaksi di gerbang tol. Cakri. Ya baik, terima kasih atas laporan Anda Tika Bermau, dan sebelumnya laporan langsung dari Tezar Aditya dari Pantura. Selamat bertugas kembali.